Salam, selamat hari Selasa yang penuh ceria. Mari bersukacita di dalam Tuhan kita lewat ibadah kita. Mari luangkan waktu bersekutu dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Selasa 6 Oktober 2020, tertulis pada kitab Nabi Amos, pasal 9 ayat yang ke-14 demikian. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas, dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Nabi Amos, seorang peternak dari desa Tekoa di Yehuda, tetapi ia berkhotbah kepada orang-orang Israel di kerajaan utara sekitar pertengahan abad ke-8 sebelum Masehi. Pada masa itu banyak orang hidup makmur, ibadah dipentingkan, dan negeri Israel nampaknya damai. Tetapi Amos melihat bahwa yang mengecap kemakmuran hanyalah para hartawan yang memperkaya diri dengan hasil penindasan dan ketidakadilan terhadap orang miskin. Orang menjalankan ibadah dengan hati yang tidak tulus dan keadaan damai hanya tampak dari luar. Dengan berani dan penuh semangat, Amos menyampaikan pesan bahwa Allah akan menghukum bangsa Israel. Di dalam penderitaan mereka akan hukuman Tuhan itu, Nabi Amos juga menyerukan tindakan Tuhan bagi orang yang tetap setia kepada Tuhan. Tuhan akan mengasihi mereka. Tuhan akan memulihkan kembali Israel umatnya. Bahkan Tuhan akan membangun kota-kota yang hancur, licin, dan tandas. Mereka akan mendiami kota tersebut. Kesejahteraan mereka juga akan dipulihkan Tuhan. Mereka akan menanami kembali kebun-kebun anggur mereka dan meminum anggurnya. Mereka juga akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Demikian Allah menjamin kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi Kristus, di dalam Kristus kita juga dikasihi Tuhan. Dosa kita telah diampuni. Kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan dan diselamatkan dari maut atau kematian yang kekal kepada keselamatan dan kehidupan yang kekal. Keselamatan yang diberikan Tuhan utuh dan menyeluruh atau holistik. Keselamatan rohani dan keselamatan jasmani. Tuhan ikut memberikan berkat jasmani dalam hidup kita. Kita diberi kesehatan, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dijamin kesejahteraan kita dengan tetap memberikan segala kebutuhan kita, sandang, pangan, dan papan. Yang penting bagi kita adalah mengimaninya dan tetap setia kepada Tuhan dalam hidup ini, serta peduli terhadap sesama kita manusia. Saudaraku, tetaplah setia dan beriman kepada Tuhan, peduli terhadap sesama, dan juga
terhadap lingkungan hidup kita. Amin.